Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kak Adam Official. Jadi kali ini kita lagi ada di Keraton Kanoman Cirebon. Nah, kemarin kita sudah berada di Keraton Kesepuhan Cirebon. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menelusuri di Keraton Kanoman Cirebon bersama narasumber kita. Mari kita ikut. Ayo Kak, enggak. Silakan Kak memperkenalkan diri Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebutannya Mas Juli dari Keraton Kanoman Cirebon. Saya akan menjelaskan dikit demi dikit tentang Keraton Kanoman Cirebon, sejarah-sejarah, dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Oh ya Kak, tadi namanya Kak siapa panggilannya? Mas Juli. Mas Juli. Oke teman-teman, kita panggil Mas Juli aja ya. Nanti insya Allah Mas Juli ini akan menjelaskan ada apa saja di Keraton Kanoman Cirebon ini. Nah kita langsung saja nih Mas. Kira-kira dari mana dulu nih? Enggak, dari sini. Dari sini. Nah ini disebutnya ini Pendopo Pancaniti. Jadi Pendopo Pancaniti itu awal masuk penjagaan prajurit pertama itu. Awal kita masuk itu dijaga oleh prajurit, tempatnya di sini. Ini namanya Pancaniti. Penjagaan prajurit pertama dari pintu masuk sampai ke dalam. Pintu masuk sampai ke dalam ya Mas ya. Sebut Pancaniti, dan di dalam itu kita masuk. Jadi laporan ke prajurit baru kita boleh masuk. Oke. Tapi sekarang itu mungkin untuk prajurit sekarang cuma untuk event-event tertentu aja. Karena sekarang udah eranya udah beda. Cuma ada di acara FKN atau acara-acara besar. Acara besar ya, baik. Oke, setelah itu di mana lagi Mas? Enggak, kita langsung ke dalam, kita lihat-lihat. Boleh. Apa aja di Keraton Kanoman. Oke. Kalau Keraton Kanoman Cirebon itu sendiri ada unsur kaitannya nggak sama Keraton Kesepuhan Cirebon? Ada. Keraton Kanoman dan Kesepuhan itu sebenarnya kakak beradik. Oh, kakak beradik. Keratonnya emang tua Kesepuhan, tapi itu orangnya tua Kanoman. Karena dahulu itu kakaknya itu dia hijrah pergi ke Mesir. Yang di Kesepuhan itu yang megang adiknya. Ketika kakaknya pulang ke Cirebon, dia nggak mau ngambil tahta karena masa perebutan tahta itu kan takutnya itu bentrok. Makanya kakaknya itu bikin keraton baru, yaitu Keraton Kanoman. Ketika itu Keraton Kanoman dibuat kan sebenarnya di Keraton Kanoman itu ada bangunan pertama yang di Cirebon. Atau titik 0 km Cirebon, itu letaknya di dalam. Di dalam. Nah, itu namanya itu bangunan Witana. Bangunan Witana. Ya, nanti kita ke sana kita jelaskan. Oke, kalau ini apa Mas? Oke. Ini pintu besar ini namanya Lawang Semblawong. Lawang Semblawong. Coba kita sana. Yuk masuk. Jadi saya jelaskan Lawang Semblawong itu apa. Artinya Lawang Semblawong itu tempat lewatnya setahun sekali di acara Maulid Nabi. Oh, Maulid Nabi. Jadi di Keraton Kanoman ada 3 pintu besar yang dilewati oleh yang disebut Panjang Jimat itu. Pengangkatan itu nanti lewatnya dari pintu besar. Berarti Mas, punten dipotong ya. Panjang Jimat juga ada di Keraton Kesepuhan ya? Sebenarnya Panjang Jimat itu pengangkatan ada di Kanoman. Nah, karena kan itu pencucian benda pusaka yang disebut gong itu ya di Kanoman letaknya. Berarti Panjang Jimat itu acara pencucian benda pusaka ya? Seperti gong. Seperti gong. Intinya salah gongnya. Ya. Oke. Terus kemana lagi nih Mas? Enggak, di sini. Nah, di sini ini kita nggak masuk ya. Sekarang dikunci. Ini namanya Siti Injil. Siti Injil tuh bisa disebut lemah dhuwur. Lemah dhuwur, Siti Injil. Siti Injil itu jadi artinya lemah dhuwur. Ini dipakai untuk
di acara Maulid Nabi penabuhan gong sekaten itu letaknya di sana. Itu gong sekaten itu ditabuh, habis dicuci, dia ditabuh di sini selama 12 hari. 12 hari. Oke. Acara 12 mulut itu langsung. Nah Mas, ini kan kayak ada hiasan-hiasan kayak keramik gini ya. Ini ada itu historinya nggak? Ada historinya itu, konon kata orang tua ini mas kawin dari Ratu Ongtin. Oh, mas kawin dari Ratu dari Cina. Kenapa ditempelkan di tembok? Karena kalau misalkan untuk nilai sekarang, karena kolektor banyak mencari. Berarti masih asli ya, Mas? Masih asli. Masya Allah. Mungkin banyak yang pecah karena udah umur juga ya. Oke, kita lanjut kemana lagi nih, Mas? Ya, mau ke dalam, Mas. Oke. Ya beginilah Keraton Kanoman, karena satu, perawatannya emang kurang. Karena perawatannya masih keluarga sendiri, satu kekurangan orang, kedua jadwal untuk tiketnya itu nggak nentu, Mas. Jadi emang satu biaya untuk perawatan itu nggak kecil, makanya kan orang-orang sendiri aja dari family. Jadi keluarga sendiri aja ya, Mas ya. Kalau itu apa, Mas? Ini paseban. Paseban. Ini namanya pendopo paseban. Pendopo paseban. Buat apa? Ini dipakai ini buat di acara sama tadi, Maulid Nabi buang takir namanya itu. Setelah Maulid Nabi selesai itu ada acara buang takir. Buang takir. Nah, di sini tempatnya pembagian nasi jimat. Namanya itu. Nasi jimat itu nasi bugana. Nasi jimat. Oke. Di sini tempatnya. Kita boleh masuk nggak sih, Mas? Enggak boleh. Biar nanti teman-teman bisa lihat. Ya, mau nggak? Ya mungkin udah ada renov karena kemakan usia. Dulu kan nggak pakai gendeng kayak gini. Tuh. Tapi ya sakanya itu masih, alhamdulillah masih asli. Dari lampu-lampunya udah ada yang ganti, sama bagian atap-atapnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nanti kita lanjut lagi bersama Masnya. Tapi karena di sini mau ada tamu, jadi kita nggak bisa sampai selesai. Nggak apa-apa ya. Nanti dijelasin sama Masnya sampai situ saja. Ya Mas ya. Ayo. Mangga. Nah ini salah satu lagi pintu yang dilewati untuk acara panjang jimat. Ini namanya pintu kejaksan. Pintu kejaksan. Nah, jadi pintu kejaksan ini yang salah satu dilewati acara panjang jimat, upacara panjang jimat itu lewat jak sini. Berarti ada berapa pintu, Mas? Ada 3 pintu. Satu, dua sama yang di sana ya. Ya. Oke. Oke, paling kita sampai depan pintu aja, Mas. Barangkali sama ke musola Langgar, tempat pencucian panjang jimat, kita masuknya. Boleh, yuk. Ini acaranya mulai jam berapa, Mas? Yang ini? Kalau acara mulai ini sekarang. Kita kesini dulu, kita jelasin. Oke. Jadi ini gedung pusaka atau museum Keraton Kanoman, tempatnya di sini. Karena ini tutup, museumnya belum dibuka. Mungkin jelasin sedikit aja ya. Di dalam museum itu ada apa-apa, ada barang apa aja. Jadi di museum ini ada yang disebut kereta Paksi Nagaliman. Oh, kereta Paksi. Jadi kereta Paksi Nagaliman itu diambil dari 3 agama atau 3 hewan. Itu Paksi itu burung, melambangkan agama Islam. Naga itu melambangkan Tionghoa, dan liman itu gajah. Itu dibikin sama Pangeran Losari. Terbuat dari kayu sawo kecik. Tapi kalau nggak salah kemarin juga di Keraton Kasepuan ada patung itu juga ya? Kalau misalkan untuk Kasepuan itu namanya Singabarong, beda. Oh, beda. Nah, keretanya hampir mirip, cuma ada perbedaan sedikit. Oh, kalau di Kasepuan namanya Singabarong, kalau di sini namanya Paksi Nagalima. Paksi Nagalima.
Nah Mas, kalau untuk gedung pusakanya itu biasa bukanya kapan Mas? Kalau untuk buka sih setiap hari, tapi setiap cuma hari. jamnya nggak tentu. Oh belum tentu ya. Siap. Biasanya untuk buka dari pagi sampai sore itu biasanya di hari-hari liburan aja. Oke. Contoh malam minggu dan biasanya malam Jumat. Malam minggu dan malam Jumat. Oke. Dan di dalam itu ada tempat kayak pusaka Pajajaran, contoh. Terus rampasan dari VOC kayak tembakan gitu. Iya. Sama di dalam itu ada kereta Jempana buat putrinya. Kereta Jempana. Kalau ini sanggar seni. Kalau ini sanggar ini baru. Oh, baru Mas. Dulunya ini lahan kosong di sini karena mungkin dibangun untuk sanggar seni tempatnya di sini. Oh. Dulu itu seni itu di situ Mas. Yang tadi lewatin itu. Oh, yang tadi lewat ya. Kita lewat sana ya. Iya, oke. Itu tempat seni musik, seni rupa, seni batik gitu. Ayo, Oke, teman-teman, karena Masnya lagi ada tamu, jadi mungkin kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah kalau misalkan masih ada kesempatan di lain waktu kita akan berkunjung lagi ke sini. Baik Mas, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa atau untuk teman-teman yang nonton di channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf kalau misalkan keadaan Keraton Kanoman memang seperti ini karena satu, kita itu masih mengelola family sendiri atau pembiayaan untuk perawatan itu emang nggak sedikit gitu. Tapi mohon maaf karena kebersihan atau kekurangan Kanoman memang kayak gini. Ya, mangga. Oke, terima kasih. Kita cukupkan saja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya.